Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bereksperimen membuat filter L filter untuk high frequency. Ini kebetulan saya di berapa ini 7,5 MHz. Sebenarnya setup saya di 7,44 MHz. Nah, kebetulan di keluaran dari outputnya itu bentuknya gelombangnya kayak gini nih. Ini namanya gelombang Gigi Graham. Ya, sebenarnya ini pulse sih, cuman dia kan invert. Ini kalau misalnya saya set invertnya di osiloskop dia seperti ini pulse ya, di 7,5 MHz. Bisa saya ubah-ubah sih ini pulsnya ya, ini 8 MHz. Ini mulai dari 6,076 MHz ini. Nah, cuman nanti filternya saya matching impedance. Untuk setup di matching impedance-nya saya menggunakan frekuensi 7,44 MHz. Oke, kita lihat di skematik awalnya ya. Nah, ini adalah komposisi RF amplifier terakhir ya, yang tadi menghasilkan gelombang pulse ya, pulse. Kebetulan ini ya, terukur di sini RS-nya, ini RS source ya, impedance source-nya itu 220 ohm. Nah, ini saya nanti mau melakukan filtering, terus kemudian dia masuk ke load sebesar dengan impedansi 1560 ohm, 1.500 1,56K. Nah, ini kita akan bereksperimen mencoba bikin filtering L filtering sekaligus matching untuk impedance dari sini ke sini. Nah, pola L filtering yang saya susun itu seperti ini. Jadi awalnya kita harus menentukan nilai Q-nya dulu, di mana nilai Q ini kalau dalam RF itu semacam formulasi yang penting untuk kita hitung ya sebelum melakukan filtering kayak gini. Semacam voltage divider kalau di penghitungan resistif misalnya. Nah, kalau ini quality factor yang penting untuk kita tentukan sebelum melakukan filtering, di mana Q ini formulasinya adalah akar dari RL dibagi RS dikurangi 1 ya. Yaitu RL ini. Jadi ini kita menentukan komposisi nilai antara RL dan ininya kapasitornya, berapa shunt kapasitor yang kita butuhkan. Nah, karena ini komposisinya adalah dari low impedance menuju high, maka konfigurasinya seperti ini ya. High menuju low, ini biasanya kapasitornya ada di sini. Nah, kemudian ini hasilnya adalah 1560 kita bagi 220 RS-nya ya, dikurangi 1 di akar ya ini. Sorry, ini tidak ada akarnya, ini harusnya ada akar. Hasilnya 2,47. Ya, berarti ini yang kita jadikan basis pedoman, sehingga kita menemukan nilai XC, nilai reaktan dari kapasitor ini adalah minus J 631,6. Kenapa minus? Karena dia kapasitif ya. Kalau J positif, jadi dia kalau di diagram Phasor itu gini, kapasitor itu berada di wilayah negatif, dan untuk yang induktif itu di plusnya ini di atas. Gampangannya kayak gitu. Ini kita tahu 631,6 impedance-nya. Nanti kita perlu mengetahui, akhirnya dari komposisi ini kita perlu mengetahui nilai kompleks impedans dari dua rangkaian paralel ini. Dari komposisi penghitungan network ini, RC network paralelnya, akhirnya menghasilkan impedansi kompleks impedans ya, 219,7 minus J543 ya. Ini jadi lebih kapasitif impedansinya. Nah, kita kompensasinya adalah kalau kita berdasarkan perhitungan rumusan Q ini ya tadi, kalau kita mencari nilai reaktif dari induktor yang ada di sini, itu rumusannya adalah Q sama dengan X dibagi RS ya.
Sehingga X ini maksudnya reaktan ya, nilai reaktannya ini sama dengan RS 220 dikalikan 2,47 menghasilkan hasil 543. Nah, di sini match ya, sehingga untuk matching impedance ini saling memberikan compensate ya, sehingga ini cancel ya, saling cancel. Impedansi yang tersisa adalah 219,7 ya, berdekatan dengan ini 220 ohm ya. Seperti itu. Nah, persoalannya di sini saya hasil dari penghitungan reaktan yang ada di sini itu berarti menentukan nilai induktornya adalah 11,6 mikrohenry. Rumusannya adalah ini ya. Reaktan untuk induktor 2pi kali frekuensi kali nilai induktifnya. Nah, sementara yang kita ketahui adalah nilai reaktannya, maka ini kita menggunakan aljabar ya, kita balik ya, berarti nilai ini 543 dibagi 2pf, hasilnya adalah nilai induktifnya nanti. Nah, di sini saya menghitungnya 11,6 mikrohenry. Saya hanya punya 10 mikrohenry, kurang ya. Nah, stok yang saya miliki lagi itu 22 mikrohenry. Nah, saya ingin nyoba kalau saya menggunakan 22 mikrohenry, kemudian di sini saya compensate lagi dengan kapasitor ya, sehingga supaya menghasilkan tetap reaktan di 543 itu apakah bisa? Oke, seperti ini komposisi yang mau saya coba di sini. Saya menggunakan induktor 22 mikrohenry, di mana untuk frekuensi 7,44 MHz dia punya reaktan di 1028 ya, 1,028. Sehingga untuk menjadikan dia di sini ya 543 mengkompensate ke 543, maka saya coba menggunakan kapasitor 44,1 picofarad. Itu ada di -J485, sehingga ini kalau dikompensate hasilnya 543 ya, selisihnya ini ya. Sekaligus ini saya jadikan kopling, IC kopling ya. Oh ya, untuk penghitungan kompleks impedance tadi ya, seperti ini formulasi menghitungnya. Jadi memang basicnya sih kalau mau mempelajari ini di matematik itu kita bisa mempelajari dengan tentang kompleks conjugate ya, kompleks number ya, basic kalkulus itu bisa kita coba-coba, bisa kita pelajari, kita matchkan dengan kebutuhan di elektronik. Ini komposisi rangkaian filteringnya ya. Ini yang tadi 44 pico ini, terus kemudian induktor 22 mikrohenry, ada induktor ini ya, kemudian baru ini shunt kapasitor, dan ini loadnya 1560. Nah, di sini saya hubungkan ke osiloskop channel 1 ini, kemudian yang ini nanti ini loadnya saya lepas ya, kemudian ini terhubung ke osiloskop di channel 2. Kita akan bisa melihat perbandingan harmonic distortionnya antara dua osiloskop ini nanti untuk melihat efektivitas dari filtering yang dihasilkan. Di osiloskop bisa kita lihat pada channel 2 ini masih pulse ya bentuknya. Nah, ini saya nyalakan juga sekalian FFT-nya. Nah, ini pada channel 2 kalau kita lihat harmoniknya ya, ini harmoniknya lumayan, perbedaan antara fundamental dengan second harmoniknya cukup dekat ya. Nah, ini kemudian di third harmonik yang ketiga dia hanya minus 20 dB baru di yang ketiga. Kalau dari fundamental ke harmonik yang kedua itu hanya sekitar minus 8 dB ya, jadi terlalu besar ya harmonik
yang dihasilkan. Nah, coba kita aktifkan filteringnya. Baik, di channel 1 itu adalah hasil dari filtering ya. Ini channel 1 ya, tampak lebih sinusoidalnya lebih halus ya. Nah, kalau yang di channel 2 sudah seperti ini, menunjukkan masih ini banyak sekali distortionnya ini. Ya, kita bandingkan harmoniknya, kita lihat. Ini saya kecilkan dulu untuk voltage ya. Oke, ini saya taruh bawah dulu. Ini phase shift-nya hampir 180 derajat ya. Oke, ini adalah harmonik yang dihasilkan di sebelum difilter, pre-filtering. Nah, coba kita pindah FFT-nya, FFT ya, ke channel 1. Nah, di channel 1 relatif harmonik hilang ya. Jadi tersisa hanya satu fundamental di sini. Ya, satu fundamental. Jadi FFT bisa kita lihat hasil dari filteringnya. Ini susunan komponennya saya sesuaikan dengan yang kita bikin di breadboard tadi, dan hasilnya adalah SWR-nya di 1,018. Ya, ini cukup. Ini sudah menunjukkan bahwa sudah match ya. Kemudian kalau misalnya saya lihat di LC, nah di LC ini bisa kita lihat return loss-nya pada frekuensi 7,4. Return loss-nya benar-benar jatuh itu. Jadi reflected wave ya, artinya reflected wave-nya benar-benar turun desibelnya. Dan di situ juga terhitung VSWR-nya 1,018. Sama dengan yang di Smith chart ini ya, return loss. Artinya gelombang reflected wave ya. Jadi sinyal yang terrefleksi ketika impedansi tidak match itu akan balik ke source ya, kalau impedansinya tidak match, sehingga nanti mengakibatkan adanya loss signal. Ini menurut perhitungan di software. Sebenarnya validasinya sih perlu kita lihat di spectrum analyzer atau di network analyzer ya, VNA ya. Tapi saya rasa ini cukup untuk mempelajari soal filtering dan matching impedance. Untuk amplitude yang dihasilkan pada signal ini dia berada di 18,7 volt peak to peak, menggunakan jatuh daya 9 volt ya, sekitar 9 volt. Kalau power, kalau powernya sih kecil ya, karena hanya menggunakan BGT. Ini kan sinyal transmitter aja, belum menggunakan linear RF amplifier. Kalau kita mau memperbesar powernya, kita bikin linear RF amplifier ya, bisa menggunakan MOSFET ya, atau menggunakan beberapa transistor yang memang peruntukannya untuk linear RF amplifier. Cuman harganya mahal ya, ada yang tipe 2 SC berapa, 1971 atau berapa itu transistornya, itu harganya lumayan. Tapi kebanyakan bisa diakali menggunakan MOSFET. Baik, itu video yang bisa saya share di sini. Sekedar belajar tentang L filter tipe L. Jadi ada tipe pi, ada L. Cuman ini kebetulan saya mengeksplor yang tipe L dulu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.